Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi di channel Haswadi As-Sasaki. Berikut ini kita akan belajar membahas soal-soal latihan penilaian tengah semester 1 kelas 6 tema 2 pada sesi yang pertama. Pada sesi yang pertama ini kita akan membahas pelajaran muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Mari kita mulai untuk menjawab soal dari nomor 1. Sila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia dilambangkan dengan lambang apa ya? Pada sila Pancasila itu di lambang-lambang itu lambang apa yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk menjawab ini maka Nana harus menghafal semua 5 sila itu, kemudian lambang-lambangnya ya. Sila pertama bintang ya, sila kedua rantai, sila yang ketiga pohon beringin, sila yang keempat kepala banteng, dan sila yang kelima adalah dilambangkan padi dan kapas. Nah anak-anak, setelah kita mengetahui lambang-lambang dari semua sila itu, sekarang kita fokus sila mana yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah sila yang keberapa Nana? Sila yang keberapa? Ketiga. Ya, sila yang ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Untuk soal nomor 1 jawabannya adalah D ya. Perhatikan soal nomor 2. Uni menyisihkan uang saku untuk ditabung. Uni telah menerapkan nilai sila yang keberapa? Uni menyisihkan uang saku untuk ditabung. Artinya membiasakan hidup hemat, tidak boros. Ini sesuai dengan sila yang keberapa? Kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Jawaban yang tepat adalah D ya, sila yang kelima. Soal nomor 2 jawabannya D. Soal yang ketiga, menghormati teman yang sedang beribadah merupakan perilaku yang sesuai dengan sila dengan lambang apa? Menghormati teman yang sedang beribadah. Fokus di sini adalah beribadah ya. Tentu beribadah itu ada kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Berarti sila yang pertama. Apa lambang sila yang pertama Nana? Ya, jawabannya adalah C. Sila bintang. Ya, lambang bintang menunjukkan sila yang pertama. Nomor 3 jawaban yang tepat adalah C. Nomor 4. Sila yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius adalah religius kaitannya dengan ketaatan beragama ya. Religius, religi, agama. Berarti yang tepat adalah sila yang pertama. Nomor 4 jawaban A. Sila yang pertama. Selanjutnya nomor 5. Sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang mana kira-kira perbuatan berikut yang menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila yang kedua? Dari gambar-gambar ini manakah yang sesuai anak-anak? Gambar A, kemudian B, C, D. Sila yang kedua, jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah B. Yang ini ya, B, menjenguk orang yang sakit atau teman atau orang tua yang sedang sakit. Untuk nomor 5 jawaban yang tepat adalah B. Menjenguk teman yang sedang sakit sesuai dengan sila yang kedua.
Perhatikan nomor selanjutnya. Bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai sila yang keberapa? Fokuskan di sini ya, kata kuncinya di sini adalah bekerja sama ya. Berarti ada persatuan dan kesatuan, ada kerjasama ya. Berarti jawaban nomor 6 yang tepat adalah sila yang ketiga ya, sila ketiga Pancasila. Sila yang ketiga apa Nana? Persatuan Indonesia. Nomor 6 jawabannya adalah C. Nomor 7. Nilai Pancasila tidak hanya kita pahami. Selain kita pahami nilai-nilai Pancasila itu, maka kita juga harus apa Nana ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita hindari, kita jauhi, kita terapkan atau kita tinggalkan. Tentu jawaban yang paling tepat anak-anak adalah selain kita memahaminya, maka kita harus berusaha untuk menerapkan. Jadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 7 jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya nomor 8. Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa sila keempat Pancasila ya, apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini anak-anak menunjukkan bahwa pemerintahan ya yang berlaku ya di Indonesia titik-titik oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, pada sistem demokrasi anak-anak maka pemerintah itu berasal dari rakyat ya, karena yang memilih mereka adalah rakyat dan diupayakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berarti nomor 8 ini jawabannya adalah C ya, dari rakyat, pemerintahan ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nomor 8 jawaban yang tepat adalah C. Nomor 9. Nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara apa Nana? Siang dan malam, hak dan kewajiban, panjang dan pendek, atau hidup dan mati. Nomor 9 jawaban yang tepat adalah B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nomor 10. Menghormati orang yang lebih tua sesuai dengan sila yang keberapa? Menghormati orang yang lebih tua. Ini merupakan wujud dari pengamalan nilai sila yang keberapa? Nomor 10 jawaban yang tepat adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nomor 10 jawaban B. Nomor 11. Sikap saling menghormati keragaman dalam masyarakat harus dikembangkan agar tidak terjadi, kalau kita sudah saling menghormati ya keberagaman di tengah masyarakat, maka tidak akan terjadi apa? Persaudaraan, kebahagiaan, persatuan, atau konflik. Kalau kita sudah saling menghormati ya perbedaan keberagaman kita, kemudian kita kembangkan sikap toleransi, saling menghargai, menghormati itu, maka tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi masalah ya. Tidak akan terjadi pertentangan, yaitu nomor 11 konflik ya, tidak akan terjadi konflik. Nomor 12. Nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Nilai apa Nana? Sila yang pertama nilai ketuhanan ya, keagamaan, nilai religius. Sila yang ketiga ya, jawabannya adalah persatuan. Nomor 12 jawabannya adalah nilai persatuan. Nomor 12 jawaban C. Nomor 13. Pemahaman terhadap keragaman masyarakat Indonesia sangat diperlukan demi membina hubungan harmonis dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat perlu menumbuhkan sikap
saling menghormati, pantang menyerah, rela berkorban, atau rendah diri. Pemahaman terhadap keragaman masyarakat Indonesia sangat diperlukan agar tercipta keharmonisan ya dalam hidup bermasyarakat. Maka kita perlu menumbuhkan sikap toleransi, yaitu saling menghormati, saling menghargai ya. Nomor 13 ini jawaban yang tepat adalah A. Nomor 14. Ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa artinya anak-anak? Apabila kita bersatu ya tentu kita akan kuat ya. Apa jawabannya? Arti pepatah itu adalah pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Jangan kita bercerai-berai, jangan kita terpecah belah, supaya bangsa kita tetap utuh, supaya bangsa kita tetap bersatu padu ya, tetap kuat. Berarti jawaban yang tepat nomor 14 yang paling tepat adalah B. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Nomor 14 B. Nomor 15. Sikap toleransi yang tinggi akan menumbuhkan intoleransi. Intoleran itu ya, artinya tidak toleransi. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap iya. Jawaban yang tepat adalah B. Persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita sudah menumbuhkan sikap toleransi, maka persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan kutipan laporan berikut ini. Kutipan laporan tersebut merupakan bagian laporan berupa apa ya? Yang ini. Pengamatan tentu kita harus membaca dulu ya teks ini anak-anak, kemudian baru kita bisa memahaminya. Setelah itu baru kita bisa menjawab soalnya dengan benar ya. Yang ditanyakan kutipan laporan ini ya, yang ini merupakan bagian laporan berupa apa? Pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari. Sekarang ini sungai yang sehat dan bersih sudah jarang ditemui. Sungai yang sehat dan bersih hanya terdapat di desa-desa yang jauh dari industri dan pabrik. Kira-kira yang paling tepat untuk jawaban ini apa ya? Ya, jawabannya adalah ini adalah kesimpulan ya dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Berarti jawaban yang tepat adalah A ya. Kesimpulan hasil pengamatan. Soal selanjutnya nomor 2, perhatikan teks berikut. Kita bisa membaca langsung soalnya anak-anak supaya kita bisa menghemat waktu ya. Baca soalnya dulu, sesuaikan dengan soal ya. Jawabannya akan disesuaikan dengan soal ini. Informasi berikut yang sesuai dengan isi teks laporan pengamatan tersebut. Mana yang sesuai dengan isi teks ini? Maka kita harus membaca dan memahami teks ini baru kita bisa mengetahui apa isinya ya. Penyerbukan bunga melati dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu atau lebah. Penyerbukan dimulai saat serangga hinggap pada bunga untuk mengisap nektar. Saat mengisap nektar, serbuk sari dapat menempel pada badan dan kaki serangga. Serbuk sari yang menempel akan terjatuhan saat serangga berpindah. Ini menjelaskan tentang proses ini ya, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Berarti untuk nomor 2, mari kita cek. Yang dibahas di situ adalah bunga melati dapat melakukan penyerbukan sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Tidak ya, ini bukan. Nomor yang B ya. Penyerbukan bunga melati biasanya terjadi pada siang hari saat mengalami fotosintesis. Tidak juga ya. Yang C, penyerbukan bunga melati dibantu serangga yang mengisap nektar pada putik bunga. Ya. Jadi yang sesuai adalah C ya, nomor 2 jawabannya C. Penyerbukan bunga melati dibantu oleh serangga. Ya, karena pada bacaan ini yang dijelaskan adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nomor 3, arti kata nektar. Nah, anak-anak, untuk mengetahui arti sebuah kata maka kita bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya atau KBBI. Nah, berdasarkan KBBI maka arti kata nektar di sini adalah
Cairan manis ya yang terdapat pada bunga yang bisa diserap lebah merupakan bahan utama untuk madu ya. Jawabannya adalah C yang ini. Maaf, nomor 3 jawabannya adalah A ya. Cairan manis. Nektar itu artinya cairan manis yang terdapat pada bunga. Oke, nomor 3 jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 4 ditampilkan disajikan sebuah bacaan ya, teks laporan. Pertanyaan nomor 4, sesuai teks laporan, mengapa telur-telur penyu disimpan di dalam pasir? Nah, itu yang kita akan cari jawabannya. Mengapa telur-telur penyu disimpan di dalam pasir? Apa alasannya telur-telur penyu itu disimpan di dalam pasir? Mari kita coba baca dengan seksama. Penyu merupakan salah satu jenis reptilia. Sebagian besar penyu hidup di laut. Penyu memiliki cara unik untuk berkembang biak. Nah, biasanya penyu yang siap bertelur akan berenang menuju tepi pantai. Nah, belum ketemu ya. Sesampainya di pantai, penyu akan menggali pasir. Nah, ini dia. Penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-telurnya. Nah, apa tujuannya ya? Apa tujuannya dia menyimpan telur-telurnya di pasir ya? Hal ini bertujuan agar telur-telur penyu tidak diburu oleh pemangsa. Setiap masa bertelur penyu mengeluarkan 30 hingga 150 butir telur. Nah, berarti mengapa telur-telur penyu disimpan di dalam pasir? Jawabannya adalah supaya telur-telur itu tidak diburu oleh pemangsa. Nomor ini 4 yang betul adalah A. Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar tidak diburu pemangsa ya, pemangsa bukan mangsa. Nah, nomor 4 jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi teks laporan tersebut di atas ya. Apa alat penapasan penyu? Tidak dijelaskan tadi. B. Mengapa penyu termasuk salah satu jenis reptilia? Juga tidak dibahas. C. Berapa banyak telur yang dihasilkan? Nah, sudah kita baca tadi, banyak telur yang dihasilkan. Setiap masa bertelur, penyu mengeluarkan 30 hingga 150 butir telur. Nah, berarti untuk soal nomor 5, pertanyaan yang sesuai adalah berapa banyak telur yang dihasilkan penyu setiap masa bertelur? Ya, karena yang lain juga tidak dibahas ya pada paragraf atau teks laporan itu, maka nomor 5 jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6, naskah proklamasi dirumuskan di kediaman Laksamana Maeda. Pertanyaan yang tepat untuk kalimat jawaban di atas adalah, perhatikan, jawabannya naskah proklamasi dirumuskan di kediaman Laksamana Maeda. Berarti pertanyaan yang cocok ya, yang sesuai dengan jawaban ini adalah bagaimana? Tidak tepat ya. Kapan? Kapan menanyakan waktu berarti bukan. Di mana? Nah, ini dia. Di mana? Menanyakan tempat. Berarti naskah proklamasi dirumuskan di kediaman Laksamana Maeda. Pertanyaannya adalah C. Di mana naskah proklamasi dirumuskan? Oke, nomor 6 jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 7. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, aspek pertanyaan yang terdapat dalam kalimat ini ya, apa saja pertanyaan yang ada jawabannya pada teks pada kalimat ini ya. Insinyur Soekarno membacakan, berarti siapa yang membacakan? Insinyur Soekarno. Lalu kemudian kapan? Tanggal 17 Agustus pukul 10 ya. Lalu kemudian di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur. Berarti aspek pertanyaan yang sesuai adalah siapa, kapan, di mana. Mana yang di sini? Siapa ya? Siapa ada A sama C ya. Kapan? Mengapa tidak ada? Oke, berarti jawaban nomor 7 yang paling tepat adalah siapa yang membacakan? Insinyur Soekarno. Kapan dibacakan? Tanggal 17 Agustus 45 pukul 10. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur. Berarti nomor 7 jawabannya adalah A. Ya, nomor 7 jawabannya siapa, kapan, di mana. Perhatikan nomor 8 ya. Cermati kalimat berikut.
jawaban yang tepat untuk menanyakan waktu. Nah, kalau menanyakan waktu ya, waktu terjadinya proklamasi ya, waktu berarti mana jawaban yang tepat? Nomor 1, kalau nama tokoh ya, Insinyur Soekarno-Hatta, otomatis siapa ya pertanyaannya? Tanya orang ya, pelaku. Jalan Pegangsaan Timur berarti di mana? Yang ditanyakan adalah waktu. Berarti jawaban yang tepat adalah 4 pada tanggal 17 Agustus. Nah, itu yang menunjukkan waktu terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nomor 8 jawaban D. Ya, nomor 8 jawaban D. Nomor 9, eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan. Pertanyaan yang ini kita langsung lihat pertanyaannya ya. Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf. Kalimat tanya yang sesuai. Eceng gondok salah satu tumbuhan air mengapung. Selain dikenal dengan nama eceng gondok di beberapa daerah Indonesia, eceng gondok punya nama lain. Ternyata eceng gondok juga di beberapa daerah ada nama lainnya. Palembang dikenal dengan nama kelipuk, di Lampung eceng gondok dikenal dengan nama ringgak, di Dayak dikenal dengan nama ilung-ilung, dan di Manado dikenal dengan nama tumpe. Nah, berarti di sini menjelaskan bahwa eceng gondok punya banyak nama ya di beberapa tempat. Coba kita lihat kalimat pertanyaannya. A. Mengapa eceng gondok termasuk jenis tanaman mengapung? Tidak ada dijelaskan. B. Mengapa di daerah Palembang eceng gondok dikenal? Tidak dijelaskan juga. Apa yang menyebabkan eceng gondok punya banyak nama? Tidak dijelaskan. D. Apa nama lain eceng gondok? Nomor 9 yang berarti yang paling tepat adalah D. Apakah nama lain dari eceng gondok? Soal nomor 10. Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf di atas. Mana kalimat tanya yang sesuai? Mengapa jeruk nipis dapat dijadikan obat batuk alami? Adakah di sini dijelaskan ya? Mari kita baca. Jeruk nipis dapat digunakan sebagai obat batuk alami. Jeruk nipis dapat dibuat minuman yang menyegarkan. Jeruk nipis juga dapat digunakan sebagai bumbu dapur. Ternyata di sini manfaat-manfaatnya dijelaskan ya. Banyak sekali manfaat jeruk nipis bagi kita. Nah, kita dapat isinya di sini ya, bahwa yang dijelaskan di sini adalah manfaat ya, banyak sekali manfaat dari jeruk nipis. Berarti kalimat pertanyaannya adalah apa saja manfaat jeruk nipis? Ya, ini dia nomor 10. Jawaban yang tepat adalah C. Apa saja manfaat jeruk nipis? Nah, dijelaskan di paragraf ini. Nah, anak-anak di rumah, semoga pelajaran ini dapat dipahami dan dimengerti. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Sampai bertemu kembali di sesi yang kedua. Terima kasih.